Langsung dari kawasan Sains Sarwono Prawiro Harjo, Brin Gatot Subroto melaporkan. Halo kawan Brin, jumpa lagi bersama saya Berlian Rawat dalam program Brin Daily News. Saat ini sedang berlangsung kegiatan diskusi beragama maslahat arah kebijakan tata kelola agama dalam pemerintahan baru. Berikut informasinya. Beragama maslahat adalah beragama yang selaras dengan konsensus bangsa, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Beragama maslahat merupakan cara beragama yang menghadirkan kebaikan bersama. Sedangkan lawan dari beragama maslahat adalah beragama mafsadat. Karena agama menjadi solusi atas berbagai persoalan bangsa, bukan sebaliknya. Tercatat bahwa pemaknaan beragama maslahat itu adalah menekankan kepada agama yang kira-kira memberikan manfaat dan memberikan dukungan terhadap pembangunan dan sebagainya. Kepala Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora Ahmad Najib Burhani menuturkan, pemaknaan beragama maslahat adalah agama yang memberikan manfaat dan dukungan peningkatan kesejahteraan pada masyarakat melalui pembangunan dan bersifat universal untuk mendukung kesejahteraan umum. Berikut informasinya. Dari penjabaran yang ada di dalam undang-undang itu, tercatat bahwa pemaknaan beragama maslahat itu adalah menekankan kepada agama yang kira-kira memberikan manfaat dan memberikan dukungan terhadap pembangunan dan sebagainya. Kita melihat bahwa sebetulnya pemaknaan yang pertama, konsep daripada beragama maslahat itu sudah lebih universal, kayak gitu ya. Bukan hanya konsep yang saya kira bias terhadap satu kelompok agama. Ini adalah mengacu kepada spektrum yang lebih luas daripada maslahat yang biasanya dulu dipahami, misalnya di dalam Islam dalam konsep-konsep yang lama, abad pertengahan dan sebagainya. Konbrin, di sela wawancara kami dengan anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila M. Amin Abdullah menuturkan, kegiatan ini menjadi menarik dari hal tersebut diperoleh scientific base of learning dengan pendekatan baru yang bisa dikatakan sebagai sistem memahami teori maslahat yang bertujuan mensejahterakan rakyat serta mencerdaskan bangsa. Berikut informasinya. Beragama maslahat itu seperti apa? Karena itu diksi baru di RPJMN ya, itu. Nah, ya saya hanya fokus di situ karena saya diminta untuk menjelaskan latar belakang landasan filosofis untuk nation building, gitu ya. Nah, di situ saya akarnya panjang sekali karena saya memang menulis tentang paradigma yang bergeser dari teori maqasidus syariah yang lama ke maqasidus syariah yang baru. Ketika kita nyebut maqasid itu sebetulnya berhimpitan, beririsan dengan maslahat. Ada teori maslahat lama dan teori maslahat baru. Nah, sebetulnya basicnya itu kan memang tidak mudah, itu saya menyebutnya scientific based of learning sebetulnya. Jadi hanya dengan pendekatan keilmuan yang baru, teori sistem namanya, kita bisa memahami teori maslahat yang baru itu. Ya memang tujuannya adalah untuk kesejahteraan dan mensejahterakan rakyat dan mencerdaskan bangsa kan. Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama Kementerian Agama Republik Indonesia M. Adib Abdus Somad mengatakan beragama maslahat menjadi penting yang pada dasarnya mampu menghindari mafsadat dan kemaslahatan yang umum lebih diutamakan agar berdampak pada masyarakat Indonesia secara bersama-sama. Berikut informasinya. Saya kira terkait dengan beragama maslahat ini menjadi sangat penting karena beragama maslahat itu pada dasarnya adalah bagaimana kita mampu menghindarkan dari hal-hal yang sifatnya mafsadat. Kalau bahasa usulnya itu daf'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Dan yang paling penting adalah bagaimana kemaslahatan yang sifatnya umum itu lebih diprioritaskan dari hal-hal yang sifatnya pribadi. Dan pandangan masyarakat terkait beragama maslahat ini tentu sangat baik sekali karena bagaimana kemaslahatan ini tidak saja bisa menjadi sifatnya personal tetapi juga maslahat itu diekstended menjadi yang sifatnya umum sehingga itu akan terasa ngefek kepada kemaslahatan milik rakyat Indonesia. Dalam hal ini catatan tadi melakukan diskusi dengan Profesor Amin Abdullah, bagaimana kita sebagai pemimpin di negara ini, para pejabatnya juga harus memiliki kekuatan etika yang sangat luar biasa. Beragama tidak hanya
kemaslahatan yang sifatnya individual, tidak hanya kesalahan personal tetapi menjadi kesalahan sosial, menjadi maslahat al-amah, yaitu berarti kemaslahatan bagi bersama. Saya sendiri di Pusat Kerukunan Umat Beragama berarti bagaimana memproteksi, merawat kerukunan umat beragama, dan itu concern kita, itu juga kemaslahatan. Let's contributing to peace together. Demikian reportase kali ini dari kawasan Sains Sarwono Prabada Harjo, Brin Gatot Subroto. Saya Berlian Irawan, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Riset dan inovasi untuk Indonesia Maju. Brin TV, TV Riset, Zaman Now.